وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, jemaah salat subuh Allah, kita lanjut ngaji Aqidatul Awam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji auladi wa dzurriyyati jami'an ahli baiti jami'an ikhwan bi Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallam malaikat Allah. Nu Syekhna sallallahu alaihi wa sallam wa syekh Rasulullah. Sallallahu alaihi Ahmad al-Marzuki al-Maliki al-Makki. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki al-Makki. Maliki Ustaz Muhammad Syai'umuddin Allah ma'afana bi ulumi fid dharain. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita membahas tentang sekelumit kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah membahas nasab-nasab beliau, kemudian putra-putri beliau. Nah, sekarang kita lanjut kepada istri-istri Nabi. Zaujatuhu sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nadhim rahimahullah, an tis'i niswatin wafatul Mustafa خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صافية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية. عن تسع نسوة, meninggalkan 9 istri. Wafatul Mustafa, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terpilih, Mustafa. Jadi Nabi ketika wafat meninggalkan 9 istri. Khuyirna, mereka semua 9 istri itu pernah diberi pilihan. Fakhtarna, maka mereka memilih an-nabiyya al-muqtafa, Nabi yang menjadi panutan. Aisyatun, yang pertama Aisyah, wa Hafsatun, dan yang kedua Hafsah, wa Saudah, dan yang ketiga Saudah, Sofiyatun, yang keempat Sofiyah, Maimunatun, yang kelima Maimunah, wa Ramlah, dan yang keenam Siti Ramlah. Kemudian Hindun, yang ketujuh Hindun, wa Zainabun, yang kedelapan Zainab, kada Juwairiyah, yang kesembilan Juwairiyah, Siti Juwairiyah. 9. Lil mu'minina, bagi orang-orang iman, ummahatun mardiyah, mereka semua itu adalah ibu-ibunya orang beriman. Jadi memang dinyatakan dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi adalah ibundanya orang beriman. Makanya orang selepas Nabi wafat tidak boleh ada yang menikahi istrinya Nabi. Tidak boleh menikahi istri Nabi, karena itu sebagai ibunya orang beriman. Wa ma kana lakum an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Tidak boleh bagi kalian an tankihu azwajahu min ba'dihi, untuk menikahi istri-istri Nabi selepas wafatnya Nabi, abadan, selamanya. Bagaimana seseorang anak dengan ibu, dia mahram selama-lamanya, begitu juga umat muslim, orang iman di mana saja, dengan ibunda, dengan istri-istri Nabi tidak boleh menikah selamanya. Syarah. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-madkhul bihinna, yang tinggal serumah dengan Nabi, maksudnya 11, ada 11. Sebenarnya jumlahnya 11. Tufiya sallallahu alaihi wasallam an tis'in, tetapi yang ketika Nabi wafat itu yang masih hidup tinggal 9. Wa tufiyat qablahu ithnatani, kemudian yang 2 orang lagi, yang 2 istri lagi wafat sebelum Nabi.
Ketika Nabi masih hidup, 2 orang istri sudah wafat meninggalkan Nabi. Fa'ammat natani fahuma, maka yang 2 tadi yang ketika di Nazm tadi disebutkan 9, Nabi wafat meninggalkan 9 istri. Tapi sebenarnya keseluruhannya ada 11, karena yang 2 ini sudah wafat duluan, mendahului Nabi sebelum Nabi wafat. Yang pertama Khadijatu binti Khuwailid. Khadijatu bintu Khuwailid. Wahia, Khadijah itu awwalu azwaji, adalah istri pertama Nabi. Tazawwajaha bi Makkah qabla an-nubuwah. Nabi menikah dengan Siti Khadijah di Makkah sebelum Nabi diutus menjadi nabi. Wa kanat qablahu inda Abi Halah. Khadijah itu sebelum nikah dengan Nabi sudah menjanda dari namanya Abu Halah. Namanya Abu Halah, istri suaminya sebelumnya. Fawaladat, dan sudah punya anak namanya Hinda bin Abi Halah, namanya Hindun bin Abi Halah. Hindun, tetapi ini laki-laki, Hindun ibn Abi Halah. Sudah punya anak. Wa Zainab bint Abi Halah, dan juga yang kedua anaknya Zainab. Jadi dari Abu Halah itu sudah punya anak 2, Hindun dan Zainab. Hindun laki-laki, kemudian Zainab perempuan. Wa kanat qabla Abi Halah, dan sebelum nikah dengan Abu Halah, Ingda Atiq ibn A'id al-Makhzumi, sudah nikah juga dari Atiq ibn A'id al-Makhzumi. Jadi sudah janda 2 kali. Fawaladat, dan punya anak, melahirkan anak lahu untuk Atiq, Abdullah wa Jariyah. 2 orang anak lagi, 1 laki-laki 1 perempuan, 1 Abdullah yang laki-laki, wa Jariyah, dan 1 orang perempuan namanya Jariyah. Jadi sudah janda 2 kali, masing-masing suaminya mendapat anak 2 dari siapa? Siti Khadijah. Kemudian suami ketiga yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tazawwaja sallallahu alaihi wasallam bimra'atin, dan Nabi tidak menikah dengan seorang wanita pun hatta matat, sampai Siti Khadijah itu wafat. Jadi Siti Khadijah istri pertama Nabi, dan Nabi tidak menikah dengan siapapun. Maksudnya beliau monogami 1 istri saja sampai Khadijah wafat. Wa Zainabu bintu Khuzaimah, kemudian istri kedua adalah Zainab bintu Khuzaimah, putrinya Khuzaimah. Ukhtu Maimunah bintil Harith li ummiha, yaitu saudarinya Maimunah bintul Harith dari yang seibu. Dari saudarinya Maimunah bintul Harith seibu. Wa kanat tusamma ummul masakin. Wa kanat, dan adalah Zainab binti Khuzaimah itu tusamma, beliau dijuluki juga ummul masakin, disebut dengan ummul masakin, ibunya orang-orang miskin. Li rahmatiha iyahum, karena sayangnya Zainab ini kepada orang-orang miskin. Senang sekali orang miskin. Diperhatikan betul. Walam talbath indahu illa syahraini aw thalathah, dan Zainab bintu Khuzaimah ini tidak tinggal dengan Nabi kecuali hanya 2 bulan saja atau 3 bulan. Jadi nikah dengan Nabi hanya dapat 2 bulan atau 3 bulan, kemudian wafat. Tsumma tuwfiyat, kemudian wafat. Wa shalla 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mensolati Zainab. Wa dafanaha bil Baqi', kemudian dikuburkan di pemakaman Baqi'. Yang pertama, pelajaran pertama, bahwa Nabi itu punya kekhususan. Nabi itu punya kekhususan. Nabi memang sebagai contoh ya, sebagai contoh. Tentu Nabi sebagai contoh. Tetapi Nabi SAW itu punya kekhususan yang hanya khusus untuk beliau sendiri. Jadi perbuatan Nabi itu dibagi-bagi. Kalau perbuatan itu menunjukkan khusus untuk beliau, maka umat tidak boleh meniru. Kemudian kalau Nabi itu
berbuat, itu Nabi itu berbuat, kemudian tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan itu kekhususan untuk beliau, ya, maka umat boleh boleh meniru, boleh meniru. Nah, karena juga yang dibuat Nabi itu ada kalanya tasyri', ada kalanya membuat syariat, memberikan syariat kepada umat, ada kalanya memang dari sisi kemanusiaan beliau sendiri. Dari sisi kemanusiaan beliau sendiri. Contoh misalkan kayak Nabi itu suka makan labu. Nabi itu suka makan labu. Kemudian apakah itu menjadi syariat bahwa seluruh umat harus suka dengan labu? Tidak. Begitu. Nabi suka makan kaki kambing. Makan kaki kambing. Maka kemudian apakah itu menjadi syariat langsung seluruh umat harus suka dengan kaki kambing? Nah, itu tidak demikian. Jadi perbuatan Nabi itu dipilah. Ada yang menjadi syariat, ada yang menjadi itu sisi kemanusiaan beliau, maknanya mubah, boleh saja untuk ditiru. Ada yang kekhususan untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kekhususan untuk Nabi itu Nabi boleh nikah lebih dari 4. Ya, boleh nikah lebih dari 4. Kalau untuk umatnya maksimal 4. Kemudian Nabi boleh nikah lebih dari 4. Tapi perlu kita ketahui bahwa nikahnya Nabi itu tidak seperti kita. Kita ini kan nikahnya karena nafsu. Gitu. Nikahnya karena nafsu, karena senang melihat. Memang Nabi mengatakan juga, Nabi sabdakan, saya senang dengan wanita. Tetapi tentu nikahnya Nabi itu perhitungannya adalah untuk dakwah. Yang pertama, untuk kepentingan syariat. Nabi itu kan kegiatan beliau itu kan tidak semua di luar rumah, sehingga semua bisa dilihat oleh seluruh umat. Ada juga kegiatan-kegiatan Nabi yang di dalam rumah bersama dengan istri. Maka dengan banyaknya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akan banyak juga riwayat-riwayat tentang apa yang dilakukan Nabi ketika di dalam rumah. Nah, istri Nabi menceritakan Nabi kok di rumah begini. Dan itu menjadi syariat untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau istrinya cuma satu, maka itu nanti akan merepotkan. Kemudian yang kedua itu untuk kepentingan dakwah. Jadi terkadang ada tawanan-tawanan perang, dan kemudian yang menjadi tawanan itu wanita-wanita itu anak dari pimpinan pasukan atau pimpinan orang-orang kafir sana. Nah, kemudian ketika dinikah dengan Nabi, dia merasa terhormat. Gitu. Kalau misalkan jadi budak saja, maka mereka terhina, marah. Tetapi ketika dinikah dengan Nabi, yang mana Nabi ini menjadi pimpinan umat Islam, maka dia merasa terhormat, sehingga ada mediasi, ada hubungan baik, sehingga banyak sekali yang masuk Islam gara-gara Nabi menikahi wanita-wanita tersebut. Itu pertimbangannya. Nabi SAW nikah, itu tidak semata-mata karena nafsu. Buktinya Nabi ketika dengan Siti Khadijah, itu tidak nikah, lama bahkan. Tidak nikah tidak poligami dengan wanita lain sampai Siti Khadijah wafat. Baru kemudian setelah Siti Khadijah wafat baru menikah dengan yang lain. Wallahu alam. Kemudian di antara kekhususan Nabi itu wajib sholat tahajud. Nah, Nabi itu wajib, tidak boleh meninggalkan. Nah, wajib sholat tahajud. Nah, kalau umatnya boleh sholat tahajud, maksudnya sunnah, mustahab. Kemudian Nabi itu juga dan keluarga beliau diharamkan untuk makan harta sedekah. Itu kekhususan Nabi. Umatnya boleh. Kekhususan untuk Nabi. Ada banyak sekali kalau kita bahas tersendiri terkait perbuatan-perbuatan dan kaul-kaulnya Nabi. Nah, itu dipilah-pilah. Jadi tidak serta-merta apa yang dibuat Nabi langsung menjadi harus ditiru oleh umatnya, tidak demikian. Tetapi dipilah-pilah dulu. Ada yang itu sifatnya tasyri', menjadi syariat untuk umat. Ada yang sifatnya itu hanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara pribadi beliau, secara kemanusiaan. Dan ada juga yang kekhususan untuk
untuk beliau. Tentu nanti itu dilihat dari, maksudnya tidak serta merta ini begini ini begitu. Ada kaidah-kaidah tertentu untuk menentukan itu. Nah, kalau memang ada dalil yang menunjukkan bahwa ini khusus untuk Nabi, nah, maka baru diputuskan bahwa hal itu memang khusus untuk Nabi. Di antaranya Nabi itu boleh puasa wisol. Wisol itu puasa enggak sahur, enggak buka. Nyambung terus sampai beberapa hari, bahkan dalam 1 bulan Nabi kuat. Enggak makan sama sekali, tidak kuat. Itu beliau kuat karena fisik beliau beda. Fisik beliau berbeda. Tapi Nabi melarang umatnya untuk puasa wisol. Nah, misalnya melarang umatnya untuk puasa wisol. Puasa wisol itu puasa nyambung terus. Hari pertama, kedua, ketiga, tidak ada buka, tidak ada sahur, terus nggak makan sama sekali. Itu namanya puasa wisol. Khusus bagi Nabi boleh. Nah, tapi untuk umatnya tidak boleh. Nabi melarang. Itu tadi terkait kekhususan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjut, wa ammat tis'u, adapun 9 istri yang masih hidup ketika Nabi wafat, faqad dzakarahunna an-nazim, sungguh penulis kitab telah menyebutkan fi hadhil abyad, dalam bait-bait tadi, wa hunna, dan mereka itu allai yang mereka khayyarahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memberi pilihan kepada mereka baina zinatid dunya wal iqamati ma'hu, antara perhiasan dunia dan tetap tinggal bersama Nabi. Talaban lil akhirah, dengan mengharapkan akhirat. Indama talabna minhu nasiban minad dunya, ketika mereka istri-istri Nabi itu minta bagian dari dunia. Maksudnya minta nafkah lebih lah. Fakhtarna, maka mereka istri Nabi itu memilih Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Diceritakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, hai nabi, qul, katakan, li azwajika, kepada istri-istrimu, in kuntunna, apabila kalian, turidnal hayatad dunya wa zinataha, ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina, maka kemari, umatti'kunna, aku berikan kalian mut'ah. Mut'ah itu pemberian suami kepada istri ketika dicerai. Nah, ini termasuk yang jarang sekali diperhatikan oleh orang ya. Nah, jadi mut'ah itu pemberian suami kepada istri ketika dicerai. Itu namanya mut'ah. Bukan nikah mut'ah, bukan, tetapi mut'ah itu satu pemberian suami kepada istri. Sehingga istri itu tidak terlantar begitu saja. Nah, walaupun perceraian itu dibenci oleh Allah, tetapi diatur juga bahwa kalau mencerai tidak ada jalan lain kecuali untuk berpisah. Nah, maka suami hendaknya memberikan mut'ah, pemberian kepada istri setelah dicerai itu. Wa usarrihkunna, dan kemudian aku akan menceraikan kalian sarahan jamila, dengan penolakan yang baik. Kalau kamu pengen kehidupan dunia, gitu, kamu tinggal sama saya, nikah sama saya, terus kamu pengen kehidupan dunia, sini. Saya kasih kamu mut'ah, saya kasih kamu pemberian, saya kasih kamu harta, kemudian saya pisah. Kemudian kita pisah. Wa in kuntunna turidnallaha, tapi kalau kalian menginginkan Allah wa rasulahu, dan rasulnya, maksudnya ridha Allah dan rasulnya, wad darul akhirat, dan kampung akhirat, fa innallaha, sungguhnya Allah, a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, telah menyiapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang berbuat baik dari kalian semua. Jadi itu sudah menjadi fitrahnya wanita ya, minta uang belanja, suka belanja, itu memang sudah fitrah wanita. Bahkan istri Nabi juga begitu. Istri Nabi juga begitu. Tetapi Nabi menegaskan bahwa Nabi itu
tugasnya di dunia ini bukan mengumpulkan harta dunia, bukan. Walaupun Nabi sudah ditawarkan oleh Allah untuk gunung-gunung di Arab itu menjadi emas. Kemudian siap mengikuti Nabi, siap mengikuti Nabi kemana saja. Nah, sehingga Nabi itu maksudnya kemanapun berjalan hartanya selalu mengikuti. Sehingga Nabi butuh apapun selalu tersedia. Tapi Nabi menolak. Nabi memilih, saya ingin menjadi hamba yang sehari bisa makan, sehari tidak. Ketika saya bisa makan, saya kenyang, saya bisa syukur kepada Allah. Ketika saya bisa tidak makan, saya terasa lapar, saya bisa sabar. Begitu. Kenapa kok banyak orang bertanya, kenapa kok Nabi nggak milih jadi kaya aja? Yang gitu. Nah, maka jawabannya kata para ulama, supaya umatnya itu tidak punya alasan untuk nggak ikut Nabi. Tidak ikut berjuang. Ketika kalau Nabi itu jadi kaya, coba. Sekarang kalau Nabi itu kaya raya. Nah, Nabi mengiyakan tawaran Allah untuk gunung-gunung dan bukit-bukit di Arab itu jadi emas dan selalu mengikuti Nabi. Sekarang kita yang begini modelnya tuh kira-kira pasti apa alasannya? Wah, itu kan Nabi kan kaya raya. Saya ini harus sibuk cari nafkah. Nah, harus begini begitu. Sehingga kita fokusnya kepada kayanya itu. Sehingga tidak fokus pada perjuangan. Loh, Nabi lah sekarang miskin, tidak punya apa-apa. Nabi itu tidak punya kasur. Nabi itu tidurnya di alas yang tikar yang dari anyaman pelepah kurma. Sehingga Nabi itu kalau tidur bangun itu bekas-bekas di punggung Nabi itu ada bekas-bekas anyaman tikarnya itu. Begitu kondisi Nabi SAW. Sehingga Nabi itu maksudnya tetap dia jaga sholat 5 waktu, dakwah terus, kemudian segala macam. Bahkan Nabi cerita tidak pernah 3 bulan berturut-turut tidak pernah ngebul itu dapurnya. Sehingga kita sekarang mau punya alasan apa yang nggak punya? Kita loh yang modelnya seperti ini sekarang sangat jauh di atas kehidupan Nabi SAW, rumah tangganya. Terus kita punya alasan apa untuk tidak dakwah atau tidak mengikuti perjuangan Nabi? Jadi pertimbangannya itu. Sehingga kalau Nabi itu kaya raya, umat ini akan punya alasan banyak untuk tidak ikut Nabi. Karena Nabi kaya, saya kan tidak kaya. Jadi saya ada alasan untuk nggak ikut Nabi. Sekarang kalau Nabi melarat, Nabi sederhana, nah, maka kita yang sudah lumayan ini nggak punya alasan lagi untuk tidak ikut Nabi. Jadi pertimbangannya itu. Sehingga Nabi menegaskan kepada istri-istri, nah istri yang biasa minta uang lebih, minta jajan, minta belanja itu biasa, itu memang normal. Yang fitrahnya wanita demikian. Nah, tapi menegaskan kalau kalian pilih dunia dan perhiasannya, sini saya kasih, tapi kamu pisah dengan saya. Karena kita sudah tidak satu visi, tidak satu visi. Nah, visi saya ini ya mengajak dakwah. Nah, kemudian hidup saya sederhana. Ya demikian inilah. Kalau kamu tidak terima, maksudnya tidak ridho dengan kehidupan seperti ini, nah, maka kita pisah. Nah, kemudian selepas itu ternyata mereka memilih tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar sudah hidup susah di dunia sebentar aja, tetapi tetap jadi kehormatan menjadi istri Nabi sampai di akhirat. Maka Allah memuji mereka, memuji setelah ditegaskan. Allah kasih perintah kepada Nabi, suruh pilih istri-istri kamu, suruh pilih. Kalau kamu pengen perhiasan dunia, fata'alaina ummati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kemudian sama Allah dipuji setelah mereka milih, enggak ya Rasulullah, kami ridholah hidup seperti ini saja, asalkan bersama engkau. Nah, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya kalau kamu tetap pilih Allah dan Rasulnya, ridha Allah dan Rasulnya, Allah telah menyiapkan pahala yang besar untuk kalian semua. Kemudian dipuji lagi, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa ini taqaitun. Wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kalian tidak sama dengan wanita-wanita manapun. Ini taqaitunna kalau kalian takwa. Jadi kalau kalian takwa itu kalian punya satu keistimewaan, yaitu dinikah dengan Nabi itu satu keistimewaan. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa walam makhtarat ketika mereka ketika memilih kullu wahidatin minhunna, masing-masing dari 9 itu milih Allah wa rasulahu, ridha Allah dan rasulnya, wad darul akhirah dan kampung akhirat, imtadahunnallahu, Allah memuji mereka, wa anzala, dan Allah menurunkan fi haqqihinna, tentang mereka, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa, ila akhir ayat. Sampai Allah menurunkan ayat. Coba sampai Allah menurunkan ayat itu sesuatu yang luar biasa. Wahai istri-istri Nabi, lastunna, kalian tidaklah ka ahadim minan nisa, seperti seorang wanita pun yang selain istri-istri Nabi. Ini taqaitunna, kalau kalian takwa, fala takhda'na bil qawli, maka jangan kalian merendahkan ucapan, lemah lembut dalam ngomong. Fayatma'al ladzi, maka menjadi ingin, berhasrat, alladzi fi qalbihi maradun, orang yang dalam hatinya ada penyakit. Wa qulna, dan ucapkanlah oleh kalian semua istri-istri Nabi, qaulan, satu ucapan ma'rufan yang baik. Istri Nabi diperintah oleh Allah, fala takhda'na bil qaul, kalau kalian ngomong istri Nabi jangan lemah lembut. Kalau ngomong lemah lembut tuh orang lain jadi kepingin, jadi tertarik. Jadi kalau wanita tuh bagusnya tuh ngomong tegas, digalak-galain supaya orang lain enggak suka. Kalau ngomong sama suami yang lembut, rayu-rayu, manja-manja tuh sama suami, tapi sama orang lain harus tegas ngomongnya. Galak, rasanya itu galak. Itu begitu. Bahkan Allah perintahkan buat istri Nabi, kalau ngomong fala takhda'na bil qaul, jangan ngomong tuh dengan lemah lembut. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, fi qalbihi maradun, sehingga orang lain yang dalam hati ada penyakit itu bisa tertarik dengan istri Nabi. Nah, coba tuh, istri Nabi loh. Allah peringatkan, orang yang dalam hati itu ada penyakit itu bisa jadi tertarik dengan gara-gara suaranya lembut. Nah, kita semua operator aja kadang-kadang, wah, suaranya kok asik ini. Nah, jadi dengan istri itu, si wanita itu justru yang baik itu kalau ngomong dengan orang lain selain suaminya, bukan mahram tentu ya. Nah, kalau dengan orang tua itu tetap lembut, dengan mahram-mahramnya tetap lembut, tapi dengan orang yang di luar mahramnya maka ngomongnya itu tegas, tidak menampakkan kelemah lembutan, sehingga tidak menaruh perhatian kepada orang-orang yang di luar mahramnya. Masya Allah, wallahu alam. Wali mazidil bayan, untuk tambahan penjelasan, nadzkuru, kami menyebutkan nubdzatan, sekelumit, mimma yata'allaqu biha ulai tis'i, terkait dengan apa-apa yang berkaitan dengan 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama yali, akan dijelaskan sebagaimana berikut. Insyaallah kita lanjut untuk pertemuan berikutnya untuk penjelasan 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membahas tentang 2 istri Nabi yang wafat duluan, baru kemudian terkait kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok Nabi itu boleh nikah lebih dari 4? Tentu demikian, karena memang Nabi itu utusan, maka beliau punya kekhususan untuk beliau. Maksudnya kekhususan itu tidak semuanya menjadi sesuatu yang mengenakkan, gitu. Seperti Nabi wajib tahajud, kita berkuat wajib tahajud. Kemudian Nabi tidak boleh nerima sedekah. Nabi kehidupannya sederhana, ya miskin lah bisa dibilang. Tapi kemudian tetap haram Nabi itu makan harta sedekah. Karena tadi itu, karena penjelasannya, karena sedekah itu adalah kotoran. Sama seperti zakat. Zakat itu sedekah yang wajib. Nah, jadi sedekah itu suatu kotoran. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka orang iman itu shadaqatan, satu sedekah, tutahhiruhum, yang kamu wahai Muhammad mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan ya sama mensucikan mereka, biha, dengan sedekah itu. Jadi sedekah itu ngambil kotoran. Dengan sedekah itu maka harta yang dimiliki menjadi bersih, menjadi suci. Jadi, ibaratnya begini, kalau seorang tuh punya harta banyak, maka di situ tuh ada kotoran. Kotoran itu maksudnya bukan milik dia, itu miliknya orang-orang asnaf tamannya itu.
8 golongan itu. Nah, itu kalau nggak kamu berikan, maka itu menjadi kotoran. Tapi kalau kamu berikan, maka harta kamu jadi bersih. Begitu. Lah kotoran itu nggak boleh kasih kepada Nabi. Nggak boleh kasih Nabi. Nabi itu orang suci. Orang suci. Termasuk keluarga Nabi juga demikian. Maka tidak boleh, walaupun semiskin-miskinnya, tetap tidak boleh makan sedekah. Bolehnya hadiah. Kalau hadiah itu, kalau hadiah itu unsurnya adalah penghargaan. Kami berikan hadiah kepada juara pertama atau kepada, jadi Nabi, hadiah itu unsurnya adalah penghormatan, pengagungan. Tetapi kalau sedekah itu adalah apa? Apa namanya? Ya istilahnya kotoran lah, sehingga yang penerima itu kurang mulia untuk penerima sedekah. Tapi kalau penerima hadiah, maka itu sesuatu yang mulia. Jadi ada kekhususan bagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya mungkin? Tidak ada. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita. Kita lebih kenal kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan Nabi berkenan untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Kita akhiri. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.